Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi yang cukup penting untuk teman-teman guru honorer di seluruh Indonesia terkait ketentuan final detail perubahan aturan P3K guru tahap yang kedua untuk guru honorer negeri, guru honorer swasta, dan tentunya untuk lulusan PPG. Seperti itu ya. Jadi tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung saja ke videonya. Jadi sebagai awal pembukaan pada video kita kali ini, teman-teman perhatikan di sini. Di sini kita membahas sedikit tentang pentingnya kehadiran guru P3K di sekolah negeri, sebagaimana yang mengikuti live Zoom kemarin bersama Ibu Nunuk Suryani di Wonogiri. Di sini dikatakan bahwa jumlah guru seharusnya di sekolah negeri itu 2,2 juta, PNS 1,1 juta, termasuk guru pensiun di tahun 2021 sebanyak 69.000, kemudian honorer 742.000, kemudian CPNS 2019 dan P3K 2020 itu 84.000. Nah, di sini dikatakan apabila 742.000 guru honorer sekolah negeri diangkat seluruhnya menjadi ASN P3K, masih terdapat kekurangan guru di sekolah negeri sebanyak 275.000. Nah, jadi meskipun semua guru honorer negeri itu diangkat secara keseluruhan menjadi ASN, itu 742.000 guru honorer. Sebenarnya teman-teman ya, masih ada kekurangan guru di sekolah negeri itu sebesar 275.000. Nah, di sini merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 /2014 tentang ASN dan Perpres 81 /2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi. Di sini teman-teman bisa perhatikan bagannya di sini ya. Dibutuhkan ASN untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya pelayanan pendidikan. Yang kedua, pegawai ASN terdiri dari PNS dan P3K. P3K adalah tenaga profesional didesain untuk meningkatkan kualitas layanan publik. P3K mendorong kinerja dan profesionalisme yang baik, serta komitmen yang kuat dan menciptakan budaya kerja baru dengan kompetensi dan orientasi pada kinerja. Nah, di sini dibutuhkan 1 juta guru ASN untuk dapat menutupi kekurangan guru di sekolah negeri, teman-teman ya, seperti itu. Nah, sekian, kita lanjut lagi. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan ya. Di sini ada poin. Bagi guru honorer yang telah lulus menjadi P3K 2021 dan memiliki usia di bawah 35 tahun, itu tetap dapat melamar formasi CPNS. Jadi P3K itu bukan harga mati, teman-teman ya. Di sini dikatakan juga 437.000 atau 59% guru honorer di sekolah negeri itu telah berusia di atas 35 tahun. Seperti itu. Rekrutmen P3K sebagai kebijakan keberpihakan terhadap guru honorer di sekolah negeri. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kemudian komponen keberpihakan tersebut telah diatur pada Undang-Undang Nomor 5 2014 tentang ASN yang meliputi beberapa hal seperti penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, dan pengembangan kompetensi serta penghargaan. Ini tentang rasional rekrutmen P3K, guru P3K di tahun 2021, teman-teman ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke inti pembahasan kita. Di sini inti pembahasan kita, teman-teman, adalah final 9 peraturan seleksi P3K guru tahap 2, poin 3 dan 7 sangat menguntungkan guru honorer. Jadi di sini ada 9 peraturan terkait seleksi P3K guru tahap yang kedua. Di sini ada poin 3 dan poin 7 yang sangat menguntungkan guru honorer. Seperti itu ya. Jadi peraturan yang pertama yaitu adalah kelulusan tahap kedua itu mengacu Kepmenpan RB nomor 1127 dan Kepmenpan RB nomor 1169. Jadi di sini untuk Kepmenpan RB nomor 1127 itu berdasarkan tentang nilai ambang batas sebelum adanya Kepmenpan RB 1169. Nah, di sini untuk Kepmenpan RB 1169 itu sudah terbagi menjadi 3 NAB, yaitu passing grade pertama, kedua dan ketiga, teman-teman ya. Jadi yang dicari dulu untuk memenuhi formasi yang lulus passing grade berdasarkan Kepmenpan RB nomor 1127. Setelah itu, jika masih belum terpenuhi maka diambil kategori 2 dan kategori 3 yang tercantum di dalam Kepmenpan RB nomor 1169. Seperti itu. Ini peraturan yang pertama yang jelas akan berlaku juga nantinya di tahap yang kedua. Kemudian kita lanjut lagi, teman-teman ya.
Yang kedua adalah penentuan kelulusan berdasarkan nilai ambang batas 1, 2, dan 3. Jelas seperti itu ya. Jadi misalkan dalam sekolah A itu ada 3 formasi, maka yang akan dilihat adalah nilai ambang batasnya dulu, apakah mereka masuk di kategori 1, kedua, dan ketiga. Jika masuk di kategori 1, maka itu dulu yang diambil. Nah, ketika masih ada formasi yang belum terisi, misalkan masih ada 2, ternyata setelah diperhatikan nilai ambang batasnya masuk di kategori 2, maka itu juga yang diambil. Setelah itu berurutan dari NAB pertama, kemudian kedua, kemudian ketiga. Seperti itu teman-teman ya. Jadi penentuan kelulusan berdasarkan NAB 1, 2, 3. Berarti itu berdasarkan Kepmenpan RB nomor 1169 teman-teman ya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, aturan yang ketiga itu adalah peserta yang lulus passing grade itu bisa menggunakan nilainya di tahap yang kedua. Jadi di sini ada aturan resminya teman-teman ya. Misalkan teman-teman ini lulus passing grade di tahap pertama, itu teman-teman bisa menggunakan kembali passing grade-nya di tahap kedua dengan catatan teman-teman melamar di satuan pendidikan dengan jabatan yang sama. Misalkan teman-teman di tahap pertama itu ikut di SD, maka di tahap kedua juga mendaftar di SD. Maka secara otomatis passing grade-nya itu bisa digunakan. Tapi ketika teman-teman di tahap pertama mendaftar di SMP, tapi di tahap kedua mendaftar di SD, berarti itu passing grade-nya itu hangus dan harus mulai dari nol lagi. Seperti itu. Jadi poin 3 ini sangat menguntungkan teman-teman guru honorer. Ketika nilai teman-teman rendah di tahap kedua, maka secara otomatis yang akan diperhitungkan adalah nilai passing grade teman-teman yang ada di tahap pertama. Jadi ini salah satu poin yang sangat menguntungkan teman-teman untuk bisa mengunci kelulusan di tahap yang kedua nantinya. Seperti itu ya. Nah, dan harus dimaksimalkan. Kemudian yang keempat. Yang keempat adalah tidak ada penambahan afirmasi. Jadi teman-teman harus pahami bahwa sudah tidak ada lagi penambahan afirmasi. Karena kenapa? Sudah di tahap 1 itu sudah diberikan afirmasi, bahkan masuk di Permenpan RB nomor 28 dan tentunya di Kepmenpan RB nomor 1169 tahun 2021. Jadi penambahan atau penyesuaian afirmasi itu terjadi di Kepmenpan nomor 1169 ya. Ini salah satu penyebab sehingga banyak juga teman-teman guru honorer yang lolos ya. Karena nilai ambang batas terbagi 3, kategori 1, kemudian kategori 2, dan tentunya itu adalah kategori ketiga. Nah, seperti itu. Ini sangat memudahkan. Di sini di Kepmenpan RB nomor 1169 tahun 2021 itu terjadi penurunan passing grade khususnya di kategori ketiga. Tapi sebenarnya bukan penurunan, tapi pemberian tambahan 10% afirmasi yang diwujudkan dalam penurunan nilai ambang batas untuk kategori 3. Seperti itu teman-teman ya. Jadi sekali lagi tidak ada penambahan afirmasi. Nah, kemudian yang kelima adalah tidak ada prioritas peserta. Maksudnya di sini tidak ada prioritas peserta, sudah tidak ada lagi prioritas sekolah induk teman-teman ya. Sudah tidak ada lagi prioritas sekolah induk. Nah, jadi antara guru P3K, guru honorer negeri, lulusan PPG, dan guru swasta itu bisa melamar di sekolah yang masih tersedia formasi yang bisa dilamar dan tidak ada lagi sistem kunci mengunci formasi. Jadi betul-betul nantinya di tahap kedua itu yang dilihat itu adalah prioritas nilai ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi intinya tidak ada prioritas peserta. Oke. Kemudian yang keenam, tidak ada pengelompokan peserta seleksi. Nah, kemarin kan ada istilah guru induk dan guru non-induk. Nah, guru induk itu masuk dalam kelompok yang pertama, sedangkan guru non-induk itu masuk ke dalam kelompok yang kedua dalam suatu sekolah yang melakukan proses pendaftaran di tahap yang pertama. Nantinya di tahap kedua itu sudah tidak ada lagi pengelompokan peserta seleksi. Misalkan sekolah A menyediakan 4 formasi misalkan. Nah, nantinya itu keempat formasi ini itu bisa dilamar oleh guru honorer negeri, guru swasta, dan guru PPG ya, lulusan PPG itu bisa dilamar nantinya di sekolah A. Ini misalkan permisalannya seperti itu. Jadi tidak ada lagi pengelompokan peserta. Yang dilihat di sini adalah nilai akhir, artinya nilai ambang batas atau passing grade dan nilai perolehan terakhir. Seperti itu teman-teman ya. Nah, kemudian di poin ke-7 itu ada optimalisasi formasi. Namun dengan catatan optimalisasi formasi itu setelah tahap yang ketiga. Nah, nantinya optimalisasi formasi itu nanti setelah tahap 3 akan dilihat teman-teman ya, akan dilihat sekolah mana yang masih membutuhkan formasi atau belum terisi sama sekali di tahap kedua dan tahap ketiga. Nanti di situ akan ada optimalisasi formasi berdasarkan adanya peringkingan nantinya teman-teman ya, adanya peringkingan nilai. Nantinya di situ peringkingan nilai itulah yang akan mengisi formasi berdasarkan optimalisasi formasi di suatu wilayah. Jadi nantinya itu akan dilihat ke jumlah formasi yang masih tersisa,
yang belum terpenuhi di tahap kedua dan tahap ketiga, nanti diadakan optimalisasi formasi berdasarkan hasil seleksi di tahap ketiga nantinya. Jadi intinya optimalisasi formasi ini setelah tahap yang ketiga. Nanti teknisnya Kemendikbudristek yang jauh lebih tahu, seperti itu ya. Kemudian kita pindah lagi ke poin yang peraturan yang ke-8. Tidak ada batas minimal pengabdian untuk mendaftar P3K guru. Jadi sepanjang teman-teman ini sudah terdata di Dapodik ya, sudah terdata di Dapodik untuk guru honorer negeri dan guru honorer swasta, itu bisa mendaftar P3K guru. Kemudian bagi lulusan PPG, sepanjang itu terdata di database PPG, maka teman-teman juga bisa mendaftar P3K guru. Jadi tidak ada batas minimal. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa ada batas minimal terdaftar di Dapodik untuk bisa mendaftar P3K guru, itu salah besar. Karena untuk batas minimal pengabdian itu terkait dengan poin ke-9, yaitu hanya untuk mengklaim masa pengabdian atau mengklaim afirmasi. Jadi masa pengabdian misalkan 3 tahun itu khusus untuk mengklaim afirmasi. Apakah teman-teman berhak mendapatkan afirmasi usia ataupun THK 2, itu minimal mengabdi selama 3 tahun berturut-turut dan terdata di aplikasi Dapodik. Kalau sekedar untuk mendaftar P3K guru, sepanjang teman-teman guru honorer negeri dan guru swasta itu sudah terdata di Dapodik, it's okay, teman-teman bisa mendaftar. Dan lulusan PPG itu tidak terdaftar di Dapodik loh, tetapi terdaftar di database pendidikan profesi guru Kemendikbudristek, seperti itu. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video admin, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.